Sekitar tahun 1940-an di Prancis, seorang pria bernama Nok berlari menghindari para penagih hutang. Akhirnya Nok tertangkap dan sempat dipukuli serta diancam. Besok Nok harus melunasi hutangnya, jika tidak maka Nok akan menanggung akibatnya. Nok kebingungan mencari cara membayar seluruh hutang-hutangnya. Karena makan saja dia merasa sangat kesulitan. Tak ada lagi orang yang mau meminjamkan uang padanya meski dia telah menipu ke sana kemari. Di pelabuhan, Nok tak sengaja melihat pengumuman lowongan pekerjaan. Sebuah kapal pesiar membutuhkan seorang dokter. Meski tak mengerti apa-apa soal ilmu kedokteran, Nok nekat melamar pekerjaan itu. Awalnya kapten kapal ragu dengan penampilan Nok, tapi karena di masa itu sangat sulit sekali menemukan seorang dokter, akhirnya sang kapten menerimanya. Tepat ketika kapal mulai berangkat, penagih hutang bernama Lenski dan rekannya mendatanginya dan berusaha mengejarnya. Namun mereka terlambat. Nok berhasil kabur sambil mengucapkan selamat tinggal pada Lenski. Di dalam kapal baru saja Nok merasa bebas, tiba-tiba awak kapal masuk membawa seorang pasien. Melihat kondisi pasien yang lemas dan pucat, Nok kebingungan. Beruntung pasien itu mengatakan bahwa dia sedang sakit tifus, karena sebelumnya dia sudah pernah sakit seperti itu. Si pasien lalu menjelaskan bagaimana cara mengobati penyakitnya. Mendengar penjelasan tersebut, Nok pun langsung mencatat dan mengikuti arahannya. Siang hari setelah menangani pasien pertama tadi, Nok berjalan-jalan di kapal. Saat itulah dia kaget melihat seorang penumpang yang wajahnya memerah akibat terlalu lama terpapar sinar matahari. Penumpang itu mengatakan Nok tak perlu khawatir karena wajahnya akan normal kembali setelah 1 atau 2 minggu. Nok kemudian teringat pernah membaca sebuah buku tentang cara membuat krim kulit penghilang bekas terpapar matahari. Malam harinya setelah mengumpulkan semua bahan, Nok pun meracik krim tersebut. Esok paginya Nok memberikan krim racikannya pada penumpang wanita yang kemarin itu. Dia berusaha meyakinkan bahwa jika rutin memakai krim itu, pasti kemerahan di wajah akibat terpapar sinar matahari akan segera hilang tanpa perlu menunggu 2 minggu. 2 hari kemudian saat Nok sedang tidur, penumpang wanita itu datang dan menunjukkan wajahnya yang mulai membaik. Ternyata krim buatan Nok bekerja dengan sangat baik. Penumpang wanita tersebut bahkan menawarkan akan membayar berapapun, asalkan Nok mau membuatkan krim racikannya lagi. Mendengar permintaan itu, Nok pun sangat senang. Untuk pertama kali dalam hidupnya dia bisa mendapatkan uang dengan cara yang benar. Tak hanya itu, kondisi pasien pertamanya pun perlahan-lahan mulai sehat kembali. Nok kemudian menemui kapten kapal. Dari lubuk hati yang terdalam dia mengucapkan terima kasih karena telah memberinya kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Lima tahun pun berlalu. Nok kini telah menjadi dokter yang sesungguhnya. Hari itu Nok sedang dalam perjalanan dengan kereta api menuju ke sebuah kota kecil. Dia diminta ke sana untuk menggantikan seorang dokter lainnya. Sesampainya di klinik, Nok bertemu pasangan suami istri penjaga tempat tersebut. Mereka menceritakan alasan dokter sebelumnya berhenti karena warga yang mau berobat klinik hanya sedikit. Meski sebagian besar warga di desa itu sudah hidup dengan modern, tapi mereka masih belum terlalu percaya dengan pengobatan medis. Mendengar cerita itu, Nok mengatakan jika dia punya cara untuk membuat klinik tersebut kembali ramai. Keesokan harinya selesai menyiapkan klinik, Nok membayar seorang tukang pos untuk memberi kabar kepada warga kota jika hari Selasa esok saat klinik buka, dia akan memberikan pengobatan gratis kepada semua orang yang datang. Setelah itu, Nok pergi ke apotek di kota kecil itu. Ketika mengetahui jika Nok adalah dokter pengganti, pemilik apotek bernama Mosku itu mengatakan ada dokter atau tak ada dokter, apoteknya akan selalu sepi. Jika kondisinya terus seperti itu, mungkin dia akan segera bangkrut. Dengan santai, Nok menawarkan kerjasama. Dia berencana memancing para warga berobat gratis ke kliniknya. Nok yakin mendengar kata gratis orang-orang pasti berbondong-bondong datang walaupun mereka tak sakit.
Dia lalu akan berusaha membuka pikiran warga tentang pola hidup sehat dan membeli vitamin dari apotek itu. Pada akhirnya tak ada yang dirugikan. Nok mendapatkan banyak pasien, apotek Moskow ramai dan warga bisa hidup lebih sehat. Mendengar rencana itu, Moskow pun setuju. Ketika kembali ke klinik, tukang pos melaporkan bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Di tengah obrolan, seorang gadis cantik bernama Adele datang menitipkan surat kepada tukang pos. Melihat kecantikan Adele, Nok pun begitu terpesona. Baru kali ini dia melihat wanita secantik Adele. Saat Adele pergi, tukang pos menceritakan bahwa gadis cantik itu dari kecil hidup miskin sebatang kara. Sekarang Adele bekerja di rumah wanita tua galak pemilik peternakan bernama Nyonya Chuk demi sesuap nasi. Mendengar cerita tukang pos, hati Nok pun tersentuh karena dulu dia juga merasakan hal yang sama. Dia juga merasakan bagaimana sulitnya hidup sebatang kara. Kabar tentang kehadiran Dr. Nok tersebar ke seluruh penjuru kota kecil itu. Di bar, orang-orang terus membicarakan, namun ada seorang pastor bernama Lupus yang justru merasa tak suka. Dia mengatakan bahwa Nok tak sopan. Harusnya sebagai warga baru, Nok memperkenalkan diri padanya dan wali kota terlebih dulu sebelum membuka kliniknya. Hari Selasa pun tiba. Seluruh warga beramai-ramai berkunjung ke klinik Nok, termasuk Nyonya Chuk. Nyonya Chuk mengatakan sebenarnya dia tak ada keluhan apapun. Dia datang karena suka yang gratisan. Walaupun kesal sebagai dokter profesional, Nok tetap memeriksa kondisi kesehatan Nyonya Chuk. Setelah diperiksa, Nok menasihatinya bahwa di usia tua cukup rentan terkena asam urat, radang paru-paru atau penyakit berbahaya lainnya. Jadi jika ingin tetap sehat, harus rajin minum vitamin dan banyak-banyak beristirahat. Nok berjanji setiap minggu akan berkunjung ke rumah Nyonya Chuk untuk memeriksa kesehatannya. Nok tahu pasiennya pasti malas bolak-balik ke klinik, jadi demi warga tetap sehat, maka dia yang akan mendatangi rumah pasiennya. Tak lama kemudian Lupus datang, tapi belum sempat dia marah-marah, Nok langsung memeriksa kondisi Lupus lalu memberinya resep vitamin. Karena mendapatkan pengobatan gratis, Lupus pun akhirnya terdiam. Keesokan harinya, Nok mulai mengunjungi satu persatu rumah warga untuk pemeriksaan rutin. Bien. Nous avons bien fait de nous soigner. Mais tout petit, la maladie se niche partout. Tu te laves pas souvent les dents. Alors tu te laveras les dents. Crois bien. Beberapa hari kemudian, di bar orang-orang memuji pelayanan Nok yang memuaskan. Lupus yang mendengarnya semakin kesal. Dia iri sejak kehadiran Nok warga kota jadi tak ada yang memujinya lagi. Malam harinya, Nok, Lupus, serta beberapa warga makan malam di rumah wali kota. Di sana semua orang lagi-lagi memuji Nok, termasuk janda kaya bernama Nyonya Pons. Setelah memperkenalkan diri, Nok mengundang wanita itu berobat ke kliniknya. Dia berharap bila nanti bisa merasakan sendiri bagaimana memuaskan pelayanannya, maka dia pasti akan merekomendasikan kliniknya ke teman-temannya yang sangat kaya. Karena sejak awal sudah tertarik, Nyonya Pons menerima undangan itu. Esok harinya ketika Nyonya Pons datang, seperti biasa Nok membuka pola pikir tentang hidup yang sehat. Karena ingin hidupnya sehat, Nyonya Pons meminta Nok rutin ke rumahnya untuk memeriksa kondisi kesehatannya 5 kali seminggu dengan bayaran yang besar. Siang harinya ketika Nok datang ke rumah Nyonya Chuk untuk pemeriksaan rutin, dia kembali bertemu dengan Adele. Adele agak kesal mengatakan bahwa sejak berobat ke klinik, sikap Nyonya Chuk berubah menjadi merepotkan. Karena Nok meminta Nyonya Chuk banyak beristirahat, sekarang untuk mengambil air minum saja harus Adele yang mengambilkan. Mendengar cerita Adele, Nok pun mengerjai Nyonya Chuk untuk banyak berolahraga. Ah, pas depuis une semaine, je vous le jure. Aux toilettes? J'appelle Adèle. J'appelle Adèle. Elle me frotte avec du savon. 4000. Qu'est-ce que vous faites? Je recommence. Pour 1000 francs, ça vaut le coup. Penchez-vous. Ah, plus bas. Levez-vous. 1, 2, 2, 1, 2. Encore. 1, 2, 1. Allez, plus vite encore. 1, 2. Hari-hari berlalu. Di suatu siang ketika Nok baru saja selesai praktik, tiba-tiba ada seorang wanita bernama Elizabeth masuk ke klinik. Elizabeth kemudian membuka bajunya dan menggoda Nok.
Namun hati Nok yang telah terpaut pada Adele dengan sopan menolak Elizabeth. Malamnya seluruh warga desa mengadakan pesta di rumah Nyonya Pons, termasuk Nok. Di tengah pesta, Nok tak sengaja melihat Adele bertengkar dengan seorang pria. Bahkan Adele sampai menampar pria tersebut yang kemudian segera pergi. Nok lalu buru-buru mengejar dan mengantarkannya pulang. Di jalan Adele bercerita jika pria tadi adalah pacarnya. Tapi sekarang mereka berdua baru putus gara-gara pacarnya ketahuan selingkuh. Melihat wanita yang dia sukai galau, Nok berusaha menghiburnya. Sementara di pesta, saat Lupus ke dapur, dia memergoki seorang gelandangan yang sedang mencuri makanan. Ternyata gelandangan itu adalah Lenski, penagih hutang yang dulu sempat mengejar-kejar Nok 5 tahun yang lalu. Walaupun sudah ketahuan mencuri, bukannya takut, Lenski malah mengancam. Jika berani melaporkannya, maka dia akan mematahkan leher Lupus. Karena ketakutan, Lupus hanya bisa terdiam. Keesokan paginya, Adele datang ke klinik dengan panik. Dia mengajak Nok pergi ke suatu tempat. Di sebuah bukit, Adele menunjukkan seekor anjing yang sedang terluka parah dan berhari-hari tak bisa bangun. Beruntung kaki anjing itu cuma terkilir dan setelah diperiksa, anjing itu langsung bisa berlari dengan cepat. Karena cuaca sedang sangat bagus, sebelum pulang mereka berdua pun duduk bersama. Mereka saling bercerita kisah kehidupan masing-masing sambil menikmati indahnya pemandangan. Siang harinya ketika Nok ke apotek dan mengajak Moshku keluar, tanpa dia sadari Lenski diam-diam memperhatikannya dari kejauhan. Nok dan Moshku pergi ke suatu hotel. Di sana mereka mengajak pemilik hotel untuk bekerja sama. Nok berencana mengubah hotel ini menjadi fasilitas kesehatan lengkap. Nantinya ada ruang perawatan, ada pusat rehabilitasi, juga hotel untuk keluarga pasien yang menginap, serta kantin. Saat ini tempat tersebut mungkin dinamakan sebagai rumah sakit. Karena seluruh warga desa termasuk si pemilik hotel sudah percaya kepada Nok, tanpa banyak bertanya mereka pun langsung setuju. Esok harinya Lenski menemui Nok di tepian jalan. Melihat Lenski berdiri di depannya, Nok terdiam ketakutan. Lenski memberitahu sejak bosnya meninggal dia harus hidup menggelandang dari satu kota ke kota lainnya. Dia tak menyangka Nok yang dulunya miskin dan gemar menipu banyak orang kini sudah hidup dengan mapan. Nok telah tahu arah pembicaraan Lenski. Lenski pasti sedang mengintimidasinya. Dia pun kemudian membayar lunas semua hutangnya dahulu, lalu menyuruh Lenski segera pergi agar tak menyebarkan aib masa lalunya ke warga kota. Namun Lenski malah meminta 3 kali lipat sebagai uang tutup mulut. Lenski berjanji akan menghilang dari kota itu jika Nok memberikan uang tersebut. Karena tak bisa melawan, Nok hanya bisa menurut dan meminta waktu untuk mengumpulkan uang itu. Sore hari saat Nok memeriksa kesehatan Nyonya Chuk, dia mengatakan jika dari tadi pagi dia harus mengerjakan pekerjaan rumah sendiri karena Adele sedang sakit. Nok yang khawatir pun langsung menemui Adele. Melihat kondisinya sangat lemah, Nok menyarankan agar Adele berobat ke kliniknya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum pergi, Nok memberikan sebuah hadiah sambil mengatakan rencananya bahwa hari ini dia ingin mengajak Adele berjalan-jalan lalu memberikan hadiah itu. Tapi karena Adele sedang sakit, maka Nok hanya bisa memberikan hadiahnya saja. Mendengar hal itu, Adele tersenyum senang. Meski hanyalah sebuah perhatian kecil, tapi terasa sangat spesial. Beberapa hari setelah pemeriksaan, Nok kaget melihat hasil tes Adele. Dia kemudian menghubungi rekan dokter spesialis paru-paru untuk berkonsultasi. Berdasarkan hasil tes, dokter paru-paru tersebut menjelaskan bahwa Adele menderita penyakit TBC. Nok lalu memohon pada rekannya itu untuk mau merawat Adele sampai sembuh total. Tak peduli berapapun biayanya, Nok akan membayar asalkan Adele bisa sembuh. Keesokan harinya selesai mengemasi barang-barangnya, Nok pergi mengantarkan Adele ke stasiun. Sebelum berpisah, Nok mencium dan berusaha menguatkan Adele bahwa dia pasti akan sembuh. Dari kejauhan, Elizabeth yang kebetulan lewat melihat kemesraan mereka. Karena masih sakit hati cintanya ditolak, dia pun berencana mengadukannya ke pastor di gereja. Elizabeth menceritakan apa yang dia lihat tadi pada Lupus. Tak hanya itu, dia juga memfitnah bahwa Nok pernah ingin memperkosa dan membuka bajunya ketika dia sedang memeriksanya. Mendengar cerita Elizabeth, Lupus senang karena kini dia punya senjata untuk menghancurkan Nok.
Di sisi lain, setelah mengantar Adele, Nok pergi ke hotel yang rencananya akan dijadikan rumah sakit. Pemilik hotel di situ memberitahu bahwa teman Nok yang bernama Lensky dari kemarin menyewa kamar hotelnya. Nok pun kaget lalu segera menemui Lensky di dalam kamar. Nok memberikan uang tutup mulut sesuai perjanjian, kemudian menyuruhnya keluar dari kota itu sekarang juga. Tapi Lensky menolak, dia malah meminta uang yang lebih banyak lagi. Walaupun kesal, Nok mencoba untuk tetap tenang, lalu mengatakan dia akan memberikan uang yang Lensky minta itu di kliniknya malam ini. Malam harinya, sesuai kesepakatan, Lensky menemui Nok di kliniknya. Sebelum memberikan uangnya, sambil tersenyum, Nok menyuruh Lensky minum lebih dulu. Ketika air pemberiannya diminum, rencana Nok pun berhasil karena minuman tersebut telah dicampur dengan obat pencuci perut. Di sisi lain, terlihat Lupus berada di kantor wali kota untuk mengadukan cerita Elizabeth tadi. Lupus yakin kepergian Adele pasti karena dia hamil di luar nikah. Tak hanya itu, Lupus juga memberitahu soal pelecehan yang Nok lakukan pada Elizabeth. Tapi bukannya marah, wali kota justru santai sambil menjelaskan bahwa Adele pergi hanya untuk berobat ke klinik yang lebih besar di kota lain. Sedangkan cerita Elizabeth mungkin cuma karangan saja, karena dulu Elizabeth pernah menyebarkan cerita bohong tentang wali kota juga. Mendengar respon wali kota, Lupus hanya bisa terdiam. Esok harinya di jalanan, ketika Nok sedang mengobrol dengan Nyonya Pons, tukang pos datang dan memberitahu jika teman Nok yang bernama Lensky menyuruhnya memanggilkannya karena seharian ini dia sakit buang-buang air tak berhenti. Nok pun pura-pura kaget lalu bilang akan segera mengobati temannya itu. Siang harinya ketika Nok datang, Lensky yang masih merasakan sakit di perutnya memohon agar mengobatinya. Sambil menahan tawa, Nok mengatakan dia bisa mengobatinya dengan mudah asalkan Lensky mau menandatangani surat pernyataan tak akan pernah mengganggunya lagi. Bila Lensky masih berani mengganggunya, maka Nok akan melaporkannya ke polisi. Karena tak punya pilihan lain, Lensky pun menyerah dan menandatangani surat itu lalu cepat-cepat ke kamar mandi lagi. Sejak kejadian itu, Lensky akhirnya keluar dari kota itu. Esok harinya, Nok menjenguk Adele. Di kamar dia menguatkan dan mengatakan bahwa dokter yang merawat Adele adalah dokter terbaik di negeri itu. Jadi yakinlah bahwa Adele pasti akan sembuh. Karena sejak kecil selalu sebatang kara, kepedulian Nok membuat Adele sangat terharu. Adele lalu berpesan bila seandainya suatu saat nanti dia meninggal, Nok jangan bersedih. Pria baik seperti Nok harus tetap menjalani hari-hari dengan bahagia. Mendengar kalimat itu, Nok tertunduk menahan air matanya. Malam hari, Nok membaca surat yang Adele berikan ketika dia menjenguknya tadi. Di surat tersebut, Adele menuliskan bahwa dia sangat suka sekali dengan warna biru. Demi membuat kejutan, besoknya Nok meminta pemilik hotel yang sekarang sudah menjadi rumah sakit untuk mengecat rumah sakitnya dengan warna biru, agar saat pulang nanti akan menjadi sebuah kejutan yang terindah dalam hidup Adele. Namun di tengah obrolan, wali kota datang memberitahu bahwa baru saja dia mendapat kabar bahwa Adele telah meninggal dunia. Siang harinya di gereja, seluruh warga desa menghadiri upacara pemakaman Adele. Sebagai pastor, Lupus memimpin doa dan menceritakan segala kebaikan Adele selama hidupnya. Namun di saat semua orang sedang berduka, Lupus justru mengambil kesempatan untuk menyerang Nok. Lupus mengatakan bahwa dia kasihan pada Adele karena di akhir hidupnya gadis cantik itu telah tertipu oleh seorang penipu seperti Nok. Ternyata sebelum pergi, Lensky telah membongkar keburukan masa lalu Nok yang sering berhutang dan menipu banyak orang. Lupus bahkan sampai berkata seorang penipu tak pantas menjadi dokter. Nok yang sudah muak pun membuka semuanya di hadapan para warga kota. Nok mengatakan dia dulu memang seorang penipu. Dia memang orang miskin rendahan dan punya hutang di mana-mana. Tapi dia terpaksa melakukan itu hanya demi makan. Uangnya bukan untuk berjudi, mabuk, ataupun berfoya-foya. Selama ini dia telah bekerja keras belajar mati-matian agar bisa menjadi dokter yang berguna bagi masyarakat.
Tapi jika warga di kota itu tak ingin dirawat oleh mantan manusia hina sepertinya, maka dia akan pergi. Meluapkan isi hatinya itu, Nok langsung ke klinik kemudian mengemasi barang-barangnya. Di gereja, para warga merasa tersentuh dengan kata-kata Nok. Mereka saling berbagi cerita satu sama lain tentang hasil perubahan yang mereka rasakan sejak kehadiran Dr. Nok. Ada yang sekarang sudah berhenti merokok, ada yang sakit giginya sembuh, ada yang sakit giginya sembuh, ada yang badannya terasa lebih sehat dan fit, serta berbagai macam kesembuhan penyakit lainnya. Di tengah obrolan, tiba-tiba ada seorang anak masuk lalu berteriak bahwa baru saja dia melihat Dr. Nok sedang mengemasi barang-barangnya. Semua warga pun berbondong-bondong mengejar Dr. Nok meninggalkan Lupus seorang diri. Di jalan ketika Nok akan pergi, dia kaget melihat seluruh warga kota datang mengepungnya. Nok pun ketakutan. Awalnya Nok mengira warga marah karena terhasut oleh Lupus. Namun ternyata mereka semua memohon agar Nok tak pergi dari kota itu. Sejak Nok hadir, kehidupan warga di kota itu berubah menjadi lebih sehat. Mungkin masa lalu Dr. Nok memang buruk, tapi kini kehadirannya sangat berarti. Mereka tahu Lupus cuma iri dan itu sangat manusiawi. Nanti biar mereka yang akan merangkul Lupus agar mau membuka hatinya menerima Dr. Nok. Mendengar ucapan para warga kota itu, Nok sangat terharu. Dengan senang hati, Nok memutuskan tetap tinggal dan akan terus mengabdi di kota kecil itu. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah bersama Kicau Cerita.